Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Sri Andini dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai analisis manajemen dari tempat saya bekerja, yaitu Klinik Utama Ibu dan Anak. Yang pertama adalah latar belakang. Pada mulanya, kegiatan analisis selalu dikaitkan dengan penelitian ilmiah. Namun belakangan ini, kegiatan analisis sebagai karya ilmiah sudah dilakukan dalam berbagai kegiatan manajemen. Dalam kondisi lingkungan yang cepat berubah dan terus-menerus, analisis manajemen menjadi sangat penting dalam membantu pimpinan dan manajer untuk menjalankan tugasnya, merumuskan tujuan, sumber daya, kemampuan, serta cara pencapaian tujuan atau kinerja organisasi. Analisis manajemen sangat besar maknanya bagi suatu organisasi. Ibarat suatu kegiatan general, check-up kesehatan akan dapat diketahui keadaan tingkat kesehatan organisasi, di mana kekuatan dan kelemahan yang akan diperbaiki agar tercipta suatu keunggulan organisasi, mencapai tujuan atau meraih peluang yang lebih besar manfaatnya. Tujuan analisis manajemen. Hakikat analisis manajemen adalah mencari dan menentukan atau memilih faktor kunci sukses yang akan diberdayakan dan kelemahan yang akan diperbaiki, serta ancaman yang akan diatasi agar organisasi tetap memiliki keunggulan untuk meraih peluang strategis yang memberikan manfaat yang lebih besar dan memuaskan semua stakeholder atau mencapai tujuan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari analisis manajemen ini yaitu untuk menentukan tujuan yang akan dicapai, peluang strategis akan memberikan manfaat yang lebih besar, faktor kunci sukses atau strategis untuk mendukung organisasi mencapai visi, misi, tujuan atau peluang strategis. Faktor-faktor yang lemah akan diperbaiki agar tidak menjadi penghambat. Alternatif pemecahan masalah, antisipasi terhadap risiko kegagalan atau ancaman pesaing, menguji, mencocokkan atau menyesuaikan gagasan, pendapat, teori, konsep, prinsip-prinsip yang akan diterapkan dengan keadaan objektif organisasi. Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, peningkatan efektivitas kegiatan semua bidang manajemen. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola manajemen di Klinik Utama Ibu dan Anak tempat saya bekerja sebagai tempat pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak-anak. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui media sosial atau sosial media dan observasi langsung. Pelayanan kesehatan atau perawatan kesehatan adalah pemeliharaan atau peningkatan status kesehatan melalui usaha-usaha pencegahan, diagnosis, terapi, pemulihan atau penyembuhan penyakit, cedera, serta gangguan fisik dan mental lainnya. Klinik Utama Ibu dan Anak ini bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan, di mana kegiatan yang dilakukan selain sebagai bisnis komersial bagi pemilik, tetapi juga sebagai fasilitas pelayanan bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan jasa tenaga medis. Keberhasilan dan perkembangan sebuah instansi tentu saja tidak lepas dari orang-orang di baliknya. Para karyawan tentu saja dibagi menjadi beberapa divisi dengan job desk masing-masing. Salah satu divisi yang sangat berpengaruh pada Klinik Utama Ibu dan Anak ini adalah bagian administrasi. Bagian administrasi bertugas untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam suatu organisasi tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Administrasi juga merupakan kegiatan sekelompok manusia melalui tahapan-tahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam implementasinya, administrasi semakin berkembang dan mempunyai tugas-tugas yang biasa disebut sebagai fungsi. Secara umum, dapat dikatakan bahwa administrasi dapat terlaksana jika banyak orang berkepentingan yang melakukan administrasi itu sendiri. Hal ini diperlukan untuk mengatur pelaksanaan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Kuncinya adalah suatu administrasi dapat dijalankan dengan baik jika semua orang terikat, saling melakukan kerjasama sesuai dengan wewenang, tanggung jawab, dan cara-cara yang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Pendekatan perilaku antar pribadi. Upaya mencapai hasil melalui orang lain, bekerja sama untuk mencapai tujuan pribadi seseorang, motivasi, interpersonal relation, psikologi seseorang, dan hubungan antar pribadi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Klinik Utama Ibu dan Anak ini menggunakan pendekatan perilaku antar pribadi dalam pola analisis manajemennya, karena dalam operasionalnya diperlukan adanya kerjasama antar pribadi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, yaitu mengutamakan kesejahteraan pasien dan masyarakat dalam melakukan pelayanan kesehatannya. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.